Setelah tiba di Indonesia, tak butuh waktu lama bagi Yong Gi-hun untuk langsung bekerja, di mana tugas pertama sebagai pelatih striker adalah pastinya mengamati catatan para penyerang timnas yang ada saat ini. Dan diketahui kalau Yong Gi-hun merasa nggak habis pikir, gimana ceritanya tim seperti Indonesia yang diisi banyak pemain Eropa punya catatan gol yang tergolong minim. Selain itu, ia pun memahami kalau kualitas penyerang yang ada sekarang memang kurang memadai andai tolak ukurnya adalah Asia. Sudah pasti, beragam catatan itu ia rangkum, termasuk hasil penilaian ketika ia mengamati pola permainan tim di Liga 1 yang poros lini depannya banyak diisi pemain asing. Lalu soal Ole Roumanie dan Mauro Zylstra. Yong Gi-hun berharap kalau kedua pemain ini bisa segera mengurus berkas naturalisasinya karena secara kriteria mereka memang cukup menjanjikan. Striker diketahui masih menjadi problem utama yang dihadapi oleh timnas Indonesia, di mana Coach Shin pun menyadari kalau lini depan begitu tumpul sehingga acap kali menjadi bumerang bagi skuad Garuda. Gak usah jauh-jauh ke belakang, ambil contoh ketika melawan Irak di GBK beberapa waktu yang lalu. Ketika itu peluang yang di-create para punggawa Garuda bisa dibilang cukup banyak. Akan tetapi gak ada satupun yang bisa dikonversi jadi gol. Sampai akhirnya tim Garuda justru kena strap oleh 2 gol yang terjadi akibat penalti serta blunder Hernando. Itu ketika melawan Irak, lalu ketika melawan Filipina. Walah, 7 hari 7 malam kita nyerang tapi cuma bisa mencetak 2 gol. Itu pun melalui Tom Haye dan Rizky Ridho yang notabene bukan penyerang. Intinya, masalah finishing menjadi problem terbesar timnas sekarang. Itulah kenapa Yong Gi-hun didatangkan Coach Shin untuk setidaknya memoles penyerang yang ada sekarang ini. Sembari menunggu info terbaru soal penambahan pemain dari PSSI. Yap, sejatinya sebagai pelatih striker, Yong Gi-hun pasti udah disodori siapa-siapa aja sih pemain yang selama ini jadi andalan di lini depan timnas. Dan semua tahu kalau pemain-pemain seperti Dimas Derajat, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangun adalah nama-nama yang belakangan ini paling sering tampil. Akan tetapi, betapa terkejutnya Yong Gi-hun melihat catatan mereka selama membela timnas Indonesia. Sebab, untuk ukuran striker, jumlah gol mereka terbilang minim. Dimas Derajat mungkin menjadi yang paling mending, dengan torehan 6 gol dari 13 caps. Tapi secara umum, penampilan Dimas untuk level Asia dinilai banyak pihak masih sangat kurang. Begitupun Ramadan Sananta yang udah bikin 5 gol dari 10 caps. Levelnya masih dianggap ASEAN bukan Asia. Hoki Caraka, ia memang udah bikin 2 gol dari 6 caps. Tapi ingat, 2 golnya yang tercipta itu semuanya ke gawang Brunei. Lalu ngomongin Rafael Struijk, ini malah baru bikin 2 assist dari 12 caps di timnas senior dan belum pernah bikin gol. Begitu pula Ragnar yang emang baru punya 3 caps dan baru mencetak 1 gol. Perlu diingat juga, Rafa dan Ragnar ini emang bukan bertipe goal getter, melainkan winger. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah tipe nomor 9 sejati untuk level Asia, sama sekali belum dimiliki timnas Indonesia. Maka dari itu, Yong Gi-hun dipastikan punya tugas yang sangat berat. Yap, sebenarnya perkara timnas sekarang sulit banget punya nomor 9 tajam, sehingga masih terus mencari pemain diaspora. Untuk bisa gabung, ya emang Coach Shin ini nggak punya pilihan lain gitu loh. Sebab semua tahu kan, udah bejibun nama dicoba tapi hasilnya nihil. Mulai dari Kusedia Haryudo, Dedik Setiawan, Ezra Walian, Dendi Sulistiawan, Spasojevic, sampai ya nama-nama tadi yang udah disebutkan. Semuanya masih belum maksimal. Selain itu, persoalan lain yang bikin kita nggak punya penyerang tajam seperti di era dulu, ya karena di Liga pun, poros penyerang kebanyakan diisi pemain asing. Udah semua tim target juara, supporter kalah dikit ngamuk. Ya udah, mau tak mau, pelatih masing-masing tim pasti memikirkan cara agar nasib mereka pun terselamatkan. Alhasil, mereka nggak mau ambil resiko dengan memainkan penyerang muda dan memilih menaruh pemain asing di lini serang khususnya pos nomor 9. Dan ya, beginilah jadinya. Maka dari itu, Yong Gi-hun sebelum lebih jauh bertugas,
pastinya harus tahu dulu dong seluk-beluk setiap masalah yang ada di negara ini. Yap, terlepas dari semua masalah yang ada tadi, pokoknya tugas Yoon Gi-hoon sekali lagi sangat amat berat. Dan tak lupa, ia pun juga udah diberitahu kalau akan ada beberapa nama baru yang masuk menjadi WNI. Nah, dari itu tadi, kini ada dua penyerang yang emang rumornya sedang kencang-kencangnya, yakni Olle Romeni dan Mauro Zylstra. Jika si Mauro ini secara terbuka udah menyatakan bersedia dan berkas-berkasnya kabarnya udah diurus. Adapun Olle Romeni yang pelan tapi pasti kayaknya memang bakal segera menyusul temannya Wahaji Ragnar ke timnas Indonesia. Sebab menurut beberapa laporan yang masuk, Olle ini berkasnya udah masuk, juga mulai memberikan kode keras seperti memfollow back Pak Erick Thohir, lalu menghilangkan foto dirinya ketika memakai jersey Belanda di feed Instagram, serta komentar 1% Ragnar di postingan terbarunya yang semakin menguatkan itu semua. Nah, apabila kedua pemain tersebut masuk, sudah pasti lini depan Indonesia akan lebih menjanjikan dulu dari sisi statistik yang dimiliki dua penyerang ini. Jelas bagi Yoon Gi-hoon, masuknya Olle dan Mauro tentu akan membuat tugas dirinya jadi lebih mudah, kasarannya gitu. Sebab para penyerang lain pun juga bisa belajar banyak gitu loh, khususnya dari Olle yang kita tahu kualitasnya seperti apa. Dan jangan lupa kalau timnas masih mengejar nama-nama lain, seperti Eleno Renders ataupun Kevin Dix. Untuk itu, moga-moga aja segala hal yang direncanakan bisa berbuah hasil positif bagi timnas Indonesia. Lalu untuk Yoon Gi-hoon sendiri, moga-moga aja dia nggak mumet ya melihat kualitas goal getter yang sekarang ada secara langsung. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.